Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari Prodi S1 Manajemen, kelas Manajemen 24A, Universitas Teknokratik Indonesia. Baiklah, di sini izinkan saya menjelaskan tentang ma'rifatullah. Baiklah, di sini ma'rifatullah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti mengenal Allah. Secara istilah, ma'rifatullah adalah proses pengenalan atau pemahaman yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala melalui hati, akal, dan jiwa berdasarkan dari dalil wahyu, Al-Qur'an dan hadis, tanda-tanda ciptaannya, ayat kaunnya, serta pengalaman spiritual individu. Kemudian, di sini terdapat jenis-jenis ma'rifatullah. Ma'rifatullah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara atau tingkat pencapaian. Yang pertama yaitu ma'rifat akliyah atau pengenalan melalui akal. Ma'rifat akliyah adalah ma'rifat yang diperoleh melalui pemikiran rasional dan logika. Manusia menggunakan akal untuk merenungkan ciptaan Allah seperti langit, bumi, dan kehidupan untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada zat yang maha kuasa yang menciptakan dan mengatur semuanya. Contoh dari makrifat akliyah yaitu mengamati keteraturan alam semesta sebagai bukti keberadaan Allah. Yang kedua, makrifat nakliyah atau pengenalan melalui wahyu. Makrifat ini diperoleh melalui ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifatnya yang biasa kita kenal, yaitu Asmaul Husna dan firman-firmannya. Contoh dari makrifat nakliyah yaitu mengetahui sifat Allah seperti Ar-Rahman, Maha Penyayang, dan Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui dari Al-Quran. Yang kemudian di sini ada jenis selanjutnya yaitu ma'rifat qauliyah yang biasa kita sebut sebagai pengenalan melalui hati, pengenalan Allah melalui hati. Pengenalan melalui hati ini adalah tingkat ma'rifat yang dicapai melalui pengalaman spiritual, rasa cinta dan ikatan hati yang mendalam untuk dengan Allah. Biasanya ini melibatkan tasawuf atau pendekatan melalui tazkiyah atau penyucian jiwa. Contoh dari ma'rifat qauliyah yaitu merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas sehingga hati selalu bergantung kepada Allah. Ini selanjutnya itu ada makrifat kasbiyah atau pengenalan melalui usaha. Makrifat ini diperoleh melalui proses belajar dan mencari ilmu dengan kesungguhan, baik ilmu syar'i maupun ilmu alam, yang pada akhirnya mengarah pada pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari makrifat kasbiyah yaitu seorang ilmuwan yang menemukan keajaiban dalam ilmu biologi dan menyadari kebesaran Allah. Dan selanjutnya ada marifat wahdiyah atau pengenalan sebagai anugerah Allah. Jenis ini adalah bentuk marifat tertinggi yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang terpilih. Hamba tersebut memiliki hati yang bersih dan ikhlas sehingga Allah membuka tabir rahasia tentang dirinya. Contoh dari ma'rifat wahdiyah yaitu para ahli Allah, para wali Allah yang mencapai tingkat ma'rifatullah melalui pengabdian total kepada Allah. Kalau yang tadi jenis-jenis marifatullah dan sekarang saya akan menjelaskan apa saja manfaat marifatullah. Pengenalan kepada Allah memiliki banyak manfaat yang mencakup aspek spiritual, moral, dan kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat yang pertama, yaitu menumbuhkan keimanan yang kuat. Dengan mengenal Allah, seorang muslim memiliki keyakinan yang mendalam terhadap eksistensi, kekuasaan, dan kasih sayang terhadap Allah. Kasih sayang Allah. Ini menjadikan iman lebih kokoh dalam menghadapi cobaan hidup. Kemudian manfaat yang kedua ada meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang mengenal Allah dengan baik akan melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk, karena ia memahami siapa yang ia sembah dan untuk apa ia beribadah. Dan manfaat yang ketiga yaitu menguatkan tawakal dan kesabaran. Ma'rifatullah membuat seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu di bawah kendali Allah, dengan ini ia lebih mampu berserah diri atau tawakal dan bersabar menghadapi ujian hidup. Selanjutnya itu membangkitkan rasa syukur, mengenal Allah melalui ciptaannya dan nikmatnya akan memunculkan kesadaran untuk selalu bersyukur atas segala karunia. Karunia siapa? Karunia kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya itu meningkatkan akhlak mulia. Orang yang memahami sifat Allah seperti Maha Pengampun dan Maha Penyayang
akan berusaha meniru sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga ia menjadi lebih sabar, rendah hati dan penuh kasih sayang kepada sesama. Kemudian yang selanjutnya itu ada menjadi motivasi untuk mencari ilmu. Ma'rifatullah mendorong manusia untuk terus belajar dan merenungi ayat-ayat Allah baik dalam wahyu maupun ciptaannya. Kemudian di sini ada menciptakan kedamaian batin. Apa sih menciptakan kedamaian batin? Dengan mengenal Allah, hati menjadi tenang karena merasa selalu dekat dengan Zat yang Maha Penyayang dan Maha Kuasa. Yang bisa kita sebut dari dalil, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan di sini masih ada manfaat yang sangat banyak tentang ma'rifatullah. Dan saya akan melanjutkannya, melahirkan kecintaan yang mendalam kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin besar rasa cintanya kepadanya. Hal ini menjadikan hidupnya penuh dengan semangat berbuat kebaikan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ada menyadarkan tentang hakikat kehidupan. Ma'rifatullah membantu seseorang memahami tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir yaitu ada membentuk hubungan harmonis dengan makhluk lain. Dengan mengenal Allah sebagai pencipta seluruh makhluk, seseorang akan menghormati, menjaga, dan memperlakukan sesama makhluk Allah dengan baik. Oke. Kemudian kita melanjutkan materi selanjutnya yaitu ada cara meningkatkan ma'rifatullah. Kalau yang tadi jenis-jenisnya, manfaatnya sekarang cara meningkatkan ma'rifatullah dengan cara membaca, memahami dan merenungkan Al-Quran, berzikir dan memperbanyak doa kepada Allah, mengkaji ilmu agama dan ilmu alam, melaksanakan ibadah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, membersihkan hati dari sifat buruk seperti ria, sombong, dan dengki. Nauzubillah. Kemudian berteman dengan orang-orang soleh yang dapat mendukung perjalanan spiritual. Marifatullah adalah perjalanan hidup yang terus berkembang sesuai dengan kedalaman keimanan dan usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia tadi apa itu ma'rifatullah yang saya jelaskan, jenis-jenis ma'rifatullah, manfaat ma'rifatullah, dan cara meningkatkan ma'rifatullah itu dengan cara apa. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon ampun kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.